Mari silakan yang baru hadir, ada kursi di depan. Mari, mana ada masih ada kursi? Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh indah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan saya juga mau menyapa bagi teman-teman yang tidak bisa hadir mengikuti acara ini dari Zoom ya. Selamat malam Bapak Ibu yang mengikuti Zoom. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, tepat sudah 7 hari yang lalu berpulangnya Mama, Oma kami yang tercinta, Bernadetta Vincentia Sin Sutrisno. Kita sering panggilnya Oma Sin, yang sudah berpulang di rumah Bapa di surga. Sungguh kami semua, khususnya keluarga, sangat mengasihinya. Mama Sin, Oma Sin sangat menjadikan teladan buat kita semua. Dan di usia yang ke-91, usia yang sangat panjang dan bonusnya banyak, hari ini sudah berbahagia di surga. Untuk itu pada malam hari ini kita semua mengadakan misa mengenang 7 hari berpulangnya Oma Sin. Misa ini akan dipimpin oleh Romo Yosep Aris Trianto MSF. Selamat malam Romo. Dan akan dipandu dengan tim pujian dari PDKK Santo Mikael. Baiklah Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, marilah kita berdiri untuk mengawali misa pada malam hari ini. Kita nyanyikan Tuhan inilah hidupku. Tuhan ini
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Kita mengenang saudari kita, Ibu Bernadetta Vincentia Sin Sutrisno, yang genap 7 hari telah dipanggil Tuhan. Allah yang mau menguduskan kita dan membuat kita percaya pula bahwa Allah itu adalah kudus. Maka mari kita bersama menyiapkan diri untuk perayaan Ekaristi ini dengan memohon belas kasih Tuhan atas hidup kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan penghiburan, memberi sabda penghiburan bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terimalah hambamu Ibu Bernadetta Vincentia Sin Sutrisno, yang 7 hari lalu kau panggil menghadapmu. Semoga ia boleh menikmati kebahagiaan abadi bersamamu di surga, dan anugerahkanlah kekuatan dan ketabahan kepada kami, terutama keluarga yang ditinggalkan, agar tetap mengandalkan Engkau, tekun dalam iman, gembira dalam kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Allah menghibur kita sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh,
karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
mengenang anggota keluarga yang 7 hari lalu telah dipanggil Tuhan. Kita mau mengenang, mensyukuri kasih Allah yang begitu berlimpah. Allah yang adalah kudus, Allah yang adalah kasih, mau menguduskan umatnya. Allah yang terus-menerus mengasihi umatnya. Dalam bacaan pertama dari surat Paulus kepada umat di Korintus, surat yang kedua, Allah menghibur kita sehingga kita sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penghiburan Allah itu berupa apa? Atau seperti apa? Sebelumnya, apakah Anda merasakan penghiburan Allah? Bentuknya apa? Kalau iya, wujudnya apa? Wujudnya apa? Ini meragukan ini kalau di Allah ini wujudnya. Sekali lagi, apakah betul Bapak Ibu itu merasakan penghiburan Allah? Ya, bentuknya apa? Rasa damai. Dari apa? Berbagai masalah. Yakin gak kalau masalah itu membuat damai gitu? Tentu ya, ada banyak penghiburan yang diberikan Allah kepada kita. Nampak jelas, atau kalau mau dirasakan setiap hari atau setiap minggu, tentu lebih dari sekedar penghiburan dalam Ekaristi ya. Dalam Ekaristi kita mendapatkan yang namanya kekuatan, tidak sekedar penghiburan ya. Penghiburan kan bisa jadi bersifat sebentar ya. Tapi dalam Ekaristi kita sungguh diteguhkan, dikuatkan, bahkan kita dipersatukan dengan siapa? Yesus sendiri. Itu membuat kita sebetulnya sebagai orang Katolik yang bersukacita. Dalam Mazmur, lebih baik 1 hari. 1 hari itu seperti 1000 hari kalau orang di rumah Tuhan atau tidak di rumah Tuhan. Kalau kita misal 1 jam itu rasanya lama atau enggak? Berarti lama. Ya, tergantung ya. Tergantung apa? Berarti repot. Berarti kekatolikan Bapak Ibu dipertanyakan itu. Romo itu wakil Kristus, dalam nama Kristus itu bertindak. Lebih baik kalau orang beriman kepada Tuhan itu 1000 hari itu di rumah Tuhan seperti 1 hari. Artinya apa? Cepat sekali gitu. Kalau orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya, 1 hari di rumah Tuhan itu seperti 1000 hari. Betapa tersiksanya ya orang di rumah Tuhan. 1 hari sama dengan 1000 hari, berarti lama sekali itu. Maka penghiburan kekuatan Tuhan dalam Ekaristi, dalam doa, dalam membaca sabda Tuhan, itu betul-betul tidak melulu penghiburan yang sementara, tetapi mendatangkan kekuatan bagi kita untuk hidup.
Paulus menulis surat ini tentu saja dia merasakan kehadiran Tuhan yang meneguhkan, yang dilihatnya sebagai penghiburan. Maka Paulus kuat. Di sana dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Keyakinan Paulus bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasih dan sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan. Jadi Paulus menempatkan Allah sebagai yang utama dalam hidupnya, maka menjadi kuat, teguh. Dan pengalaman dihibur oleh Allah, pengalaman diteguhkan oleh Allah, pengalaman dikuatkan oleh Allah menjadi bekal kita untuk akhirnya apa? Menghibur orang lain, meneguhkan orang lain, mengajak orang lain. Maka pengalaman pribadi Paulus ini yang dicintai, dikasih Allah menjadi kekuatan yang begitu dahsyat bagi dirinya. Bapak Ibu kan di rumah masing-masing mempunyai kitab suci ya. Pernah membuka bagian belakang kitab suci, isinya apa? Apa? Bukan kitab Wahyu, setelah kitab Wahyu. Kamus, setelah kamus apa lagi? Peta siapa? Peta Israel, ada peta apa lagi? Berarti tidak pernah dibuka bagian belakang ya. Peta perjalanan siapa? Paulus. Peta perjalanan Paulus dalam mewartakan kasih Allah, mewartakan Kristus. Kalau dipikir capek tidak Paulus? Yang dihadapi umat selama perjalanan Paulus, umatnya itu baik-baik, mudah-mudahan enggak? Nah, Korintus itu daerah apa? Korintus kan di persimpangan toh. Dia jalur kapal. Katakanlah pesisir laut. Berarti kira-kira kalau orang di daerah pantai itu orangnya apa? Keras. Kenapa keras? Bajak laut tuh. Bajak laut ada yang baik hati loh. Kerasnya itu karena apa? Suara mereka kalau ngomong pelan-pelan terdengar enggak? Karena apa? Karena ombaknya besar. Maka keras itu bukan soal tidak hanya sekedar sifat, tapi karena situasi. Tidak mudah menghadapi ya karakter-karakter umat yang dijumpai Paulus. Tetapi ternyata pengalaman pribadi Paulus dicintai Allah menjadi apa? Kekuatan yang luar biasa. Berjumpa dengan Ibu Sin ini waktu sakramen pengurapan orang sakit, saya gembiranya kenapa? Ibu ini wajahnya itu sungguh bahagia, ceria. Betul, setelah disuapin ya, setelah sarapan belum selesai lalu minyak suci, sukacita wajahnya, sukacita. Lalu ya inilah sakramen pengurapan orang sakit menjadi kekuatan dalam hidup, dalam penderitaan. Karena ada dua makna tuh sakramen pengurapan orang sakit. Yang pertama maknanya apa? Makna rohaninya ada pengampunan dosa. Yang kedua
yang kedua itu bekal rohani. Ya. Jadi yang pertama dengan sakramen pengurapan orang sakit, dosanya diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, dengan seseorang menerima sakramen pengurapan orang sakit, berarti ia dibekali secara rohani. Seandainya dia sembuh, ia bersyukur. Seandainya Tuhan memanggil, ia bersyukur. Iki angel loh. Kenapa saya katakan demikian? Ibu ini disiapkan untuk berjumpa dengan Allah melalui sakramen pengurapan orang sakit. Dosanya diampuni dan disiapkan secara rohani. Tapi bukan berarti kalau orang yang meninggal belum di minyak suci tidak ada persiapan, ada tidak demikian ya. Tapi secara istimewa sakramen pengurapan orang sakit ada dua makna itu. Maka Paulus melalui suratnya yang kita dengarkan malam ini memberi kekuatan bagi kita. Perjumpaan dengan Allah, kesatuan pribadi dengan Allah itu menjadi betul-betul kekuatan, penghiburan sekaligus kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Saya mau cerita pengalaman ketika saya diundang untuk memberi sakramen pengurapan orang sakit di rumah sakit. Satu orang yang mau menerima sakramen pengurapan. Nah, di rumah sakit itu bangsal itu ada 3 pasien. Kebetulan yang 2 itu satu paroki, yang satu tidak. Lalu sebelum dilaksanakan, yang satu karena sudah sepuh, saya tanya, Pak, sekalian sakramen pengurapan orang sakit, kira-kira mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Kenapa? Belum mau mati, belum siap mati gitu. Dan itu betul sampai sekarang itu masih ya? Enggak, maksud saya masih takut menerima pengurapan orang sakit, ya enggak? Bapak Ibu takut menerima sakramen pengurapan orang sakit? Saya enggak yakin. Harusnya orang Katolik berani terima sakramen pengurapan orang sakit. Tadi maknanya apa? 2 tuh, 1 pengampunan dosa, 1 bekal rohani. Tidak mau bapak itu. Lalu dia telepon ibunya yang di rumah anaknya. Kamu jangan dulu, bapak belum siap meninggal, kami juga belum siap ditinggalkan. Akhirnya apa? Ya sudah, tidak mau dipaksa toh. Lalu saya jelaskan begini-begini dan akhirnya mau. Berarti 2 orang. Nah, 1 adalah itu yang 1 ruangan semua Katolik. 1 itu kan ditutup dengan korden itu ya. Kami mulai upacara sakramen pengurapan orang sakit. Nah, tiba-tiba yang 1 tuh dia buka korden. Romo, saya sekalian. Wah, hebat sekali tuh. Tidak saya minta, dia tidak minta, tapi Romo sekalian pengurapan. Ini hebat ini. Dia tidak takut mati. Ini pengalaman konkret yang saya alami. 1 yang minta, 1 saya tawari, dan yang 1 minta sendiri. Dengan kesehatan. Kan kita bisa melihat pengalaman iman. Maka Bapak Ibu, pengurapan, sakramen pengurapan orang sakit itu sekali lagi tidak mempercepat kematian. Tetapi mohon juga jangan kalau minta sakramen pengurapan orang sakit itu sudah sentik-sentik mau meninggal itu. Ya kalau yang sakit di rumah dalam sakratul maut itu jam 3 dini hari ini. Bangunkan Romo enggak? Iya. Betul. Romo ini bangun enggak?
wong ramane aku kok kau. Ramane bangun. Rama akan bangun dan pergi ke situ. Bisa dibayangkan, kesadaran belum terkumpul, masih cuci muka, gitu. Bentar lagi udah usah mandi, gitu. Masih mengambil alat-alatnya. Nanti masih buka gerbang cari kendaraan, gitu. Ya kalau yang diambil minyak suci, yang diambil remason, obat gosok lain kan jadi repot, gitu. Itu hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan, ya. Kalau saat minta itu darurat, timbang darurat. Tapi mari sebagai orang Katolik kita mempersiapkan diri. Moga-moga Bapak Ibu yang malam ini ikut misa setelah ini tidak takut kalau memang sakit. Mohon perminyakan itu tidak usah takut. Ya, berarti iman kita makin makin kuat, makin dewasa. Kita bisa memberi penghiburan kepada orang, pengalaman ini. Dan pengalaman lain, orang yang terima minyak suci itu sakit, minyak suci sembuh. Sakit lagi, minyak suci sembuh lagi, gitu. Itu pengalaman. Tapi dia sekali minyak suci langsung dipanggil Tuhan, itu syukur kepada Allah. Dilepaskan dari penderitaan. Ini contoh dalam praktek pengurapan orang sakit, menghibur orang lain. Penghiburan yang diberikan Tuhan itu bisa bermacam-macam, dan itu mari kita teguhkan pula, kita pakai untuk menghibur orang lain. Bapak Ibu datang memenuhi undangan warga ini, itu juga bagian dari apa? Penghiburan, peneguhan bagi keluarga Ibu Sin yang ditinggalkan. Kehadiran itu menjadi penghiburan, menjadi hal yang meneguhkan bahwa keluarga yang ditinggal Ibu Sin tidak sendirian, tetapi didukung, didoakan, diperhatikan oleh banyak orang. Itu hal yang paling sederhana. Maka Tuhan Yesus dalam Injil yang kita dengar tadi mengajak kita untuk menghidupi apa yang diajarkan, apa yang diteladankan, dan apa yang diwariskan, yakni perintah untuk saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus adalah hidup yang bersukacita. Tinggal di dalam kasih. Ada orang yang mengatakan tinggal dalam kasih tetapi menderita. Ada orang yang mengatakan tinggal dalam kasih hidupnya tidak damai. Ada enggak? Kalau kita tinggal dalam kasih, yang ada apa? Damai, sukacita, bahagia, dan sebagainya. Kalau tinggal dalam kasih, termasuk ketika kita mengalami yang namanya kesulitan atau penderitaan. Kalau orang tinggal dalam kasih Tuhan, pasti kuat, pasti teguh. Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus yang tinggal dalam kasih Allah Bapa, dia setia, dia sabar, dia tekun menjalani perutusannya, bahkan sampai menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Karena tinggal dalam kasih, maka Yesus itu kuat hidup seturut kehendak Allah, tinggal di dalam kasih. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu.
tinggal dalam kasih, sukacita Tuhan itu berlimpah-limpah. Saya percaya, keluarga percaya, kita semua percaya, Ibu Sin tinggal dalam kasih Allah dan sekarang ini mengalami sukacita kekal. Dan kita yang masih hidup di dunia sedang dalam perjalanan menuju kekudusan itu. Kekudusan Allah diberikan kepada kita. Mari kita tempuh perjalanan kita itu menuju kepada kekudusan. Kira-kira semangat berjalan menuju kekudusan. Sekarang kita sudah kudus belum? Masa? Sudah harusnya, tetapi belum penuh. Kekudusan itu adalah sebuah proses perjalanan yang kita lalui. Kekudusan sempurnanya kapan? Nanti ketika hidup saya sudah selesai, dipandang selesai oleh Tuhan di dunia. Kesempurnaan kudus. Perjalanan kita adalah menuju kepada kudus. Maka selama hidup kita pun juga kita dikuduskan dalam konteks kekudusan, tetapi belum sempurna. Bersyukur enggak bahwa kita itu sudah menjadi orang kudus? Dibaptis, masih ingat tak? Diberi sakramen Krisma, besok mulai sakramen tobat, dikuduskan enggak? Meskipun pulang sakramen tobat, keluar dari ruangan berdosa lagi. Mau keluar dari kompleks gereja karena mobilnya terhalangi, berdosa lagi. Langsung pulang atau kembali ngaku dosa? Masa? Ya. Jadi proses hidup kita adalah proses menuju kekudusan. Mari, selama kita hidup di dunia, juga berjuang untuk tetap menjaga kekudusan itu melalui cara hidup harian. Kekuatannya apa? Persatuan dengan Allah. Kekuatannya apa? Dayanya apa? Kasih Allah sendiri. Kasih Allah yang menyempurnakan kita, kasih Allah yang membuat kita bersukacita dan berani menapaki hidup perjalanan kita. Semoga warisan rohani yang ditinggalkan oleh Ibu Sin ini juga diteruskan oleh keluarga dan kita semua yang kemarin-kemarin mengenal cara hidup beliau di kehidupan kita selanjutnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita memanjatkan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Mengimani sabda Tuhan Yesus itu, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi arwah Oma Bernadetta Vincentia Sin Sutrisno yang telah menghadap Engkau, Bapa, semoga ia menempati tempat yang disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang mengimaninya. Kami mohon. Bagi sanak keluarga yang ditinggalkan, semoga Bapa di surga memberikan penghiburan, ketabahan, serta keteguhan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan berkat pengharapan yang kuat, mereka yang masih meneruskan persiarahan di dunia ini, Kau beri terang dalam meneruskan tugas dan panggilan mereka. Kami mohon. Bagi orang-orang yang telah meninggal dan yang masih mengharapkan belas kasihan Allah, semoga berkat belas kasihan dan kerahiman Allah, Ia memberikan pengampunan kepada mereka semua, sehingga mereka boleh beristirahat dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga.
Kami mohon bagi kami yang hadir dalam peringatan ini, semoga kami yang telah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan mampu mengimani janji Yesus Kristus yang terwujud dalam perjuangan hidup dan karya kami sehari-hari. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu pada saat peringatan 7 hari meninggalnya saudari kami, Ibu Bernadita Vincentia Sin Sutrisno. Kami serahkan pula kecemasan dan pengharapan kami ini ke dalam kasih dan kerahiman-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita siapkan persembahan kita. Mari kita nyanyikan bersama lagu Hati Sebagai Hamba. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu, Ibu Bernadita Vincentia Sin Sutrisno. Perkenankanlah dia memasuki rumah-Mu di surga, dan anugerahkanlah kami semua ketekunan dalam pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu, bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, hanyalah dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Benedikta Vincentia Sinsutrisno, yang 7 hari lalu menghadap hadirat-Mu dari dunia ini. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, anggota keluarga kerabat kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama menghidupkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Amin.
mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudari, lihatlah, Dia sang anak domba Allah. Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuan anak domba. Bukan saya tidak pantas kepada saya, tapi dosa-dosa saja. Semoga Kristus yang kita sambut dalam Komuni Kudus ini melindungi menuntun kita memasuki hidup yang abadi. Amin. Untuk selanjutnya penerimaan komuni bagi yang beragama Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Supaya agak lancar, diatur dari bagian kanan dulu sampai selesai, baru nanti yang tengah, baru yang dari sini, okay?
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan dan kekudusan, kami telah Engkau segarkan dengan santapan kehidupan tubuh dan darah Yesus Putra-Mu. Kehadirannya memberi keteguhan, kekuatan bagi hidup kami untuk kami wujudkan dalam keseharian kami, dalam berusaha memenuhi dan hidup seturut kehendak-Mu melalui pelayanan, melalui pekerjaan, dan keluarga kami masing-masing. Semoga hamba-Mu Ibu Bernadetta Vincentia Sinsutrisno yang telah 7 hari menghadap-Mu berbahagia bersama-Mu, bersama orang-orang kudus-Mu di surga. Semoga kami, keluarga yang ditinggalkannya, tetap bertekun dalam iman dan bergembira dalam pelayanan kasih untuk makin hari makin tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, agar hidup kami makin bersukacita dan mencapai kekudusan pula. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bunda Maria, kami percayakan pula dalam lindungan kasih-Mu saudari kami yang telah dipanggil Bapa 7 hari lalu itu. Semoga kasih-Mu menyertai ia dalam sukacita kekal. Maka terimalah salam bakti kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk kedamaian abadi Ibu Sim ini dan kesatuan hati sebagai keluarga orang beriman kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara memelihara hidup saudara dalam cinta kasih-Nya. Amin. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan, dan kasih sejati. Semoga Allah Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus memberikan ketabahan, kekuatan, dan keteguhan hati dalam hidup saudara. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, keluarga, rencana-rencana baik kita, dan mereka yang kita doakan dalam Ekaristi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Menawan hati
Res. Kami mewakili keluarga, saya akan panggil Cik Lis, Reni, Ineke untuk bisa di depan dan Sevilla. Ya. Ya. Mewakili keluarga besar dari Om Asin, kami mengucapkan pertama-tama banyak terima kasih untuk Romo Aris. Romo, sejak tadi diceritakan menerimakan, memberikan sakramen perminyakan sampai misa di waktu diperabukan, dan hari ini misa 7 hari. Luar biasa, Romo sudah mengantar Om Asin yang hari ini pasti tersenyum dari surga melihat kita semua berkumpul, keluarga mendoakan, dan saya lihat ada sahabat-sahabat Mama ya yang hadir. Luar biasa, sangat memberkati dan pastinya menghibur buat keluarga besar dari Mama Sin. Kalau mengenang Oma Sin, Mama Sin ini, saya masih melekat ingatan saat beliau berusia 91 tahun dan kita misa di Kleco ya, waktu itu dengan Romo Anton. Jadi perkenankan saya menyampaikan sedikit waktu itu Romo Anton, betapa lihat itu bahagianya Om Asin. Dia tuh senyum dan duduknya tuh tegap terus gitu ya. Terus waduh pokoknya senyum terus gitu. Saya lihat Leni di sampingnya aja kayaknya agak gak tegap gitu ya, sorry ya Len. Tapi Mama tegap sekali gitu. Terus dia senyum, bawa bunga, diajak foto, ayo oma, yuk kita foto. Wah dia tuh senyum, terus foto terus. Ini wetarnya belum difoto, dibawa berat-berat terus foto lagi. Waduh luar biasa. Terus yang paling membahagiakan itu, saya juga berbagi ke Romo Aris ya Romo. Waktu itu mungkin Romo Anton dan Romo keluarga dari keluarga Mama ya. Kenapa? Mungkin salah satunya nih Om Asin ini sampai diberi bonus Tuhan sepanjang ini umurnya 91. Pastinya saya pengen, dan pasti Bapak Ibu sekalian yang pengen ya, tentunya dalam keadaan sehat seperti Mama Sin. Karena Mama Sin ini punya 3 angel. Boleh tepuk tangan buat 3 angel ini. Ada Cikis, ada Leni, Ineke, dan Seva mewakili cucu-cucunya. Tapi 3 angel ini jadi gimana ya, gak umurnya panjang, sehat, bahagia terus ya, dikelilingi 3 malaikat cantik gitu. Dan sampai hari ini pun diantar. Jadi saya mendengar cerita dari Leni, Mama tidur aja, pokoknya Mama tuh pulangnya, kata Ineke ya, mungkin Ineke yang mendampingi ya, mendengar pokoknya tidur aja, tidur terus pulang. Ya pasti tadi ya Romo ya, sudah diampuni, dikasih sangu rohani ya. Wah itu luar biasa. Jadi saya mau Romo dikasih sakramen perminyakan. Diampuni ya, masa Advent itu ya. Nah luar biasa sekali. Jadi itu kenangan saya pribadi terhadap Oma atau Mama Sin. Meskipun gak lama mengenal, tapi dengan melihat ya teman-teman yang datang, khususnya teman-teman Mama yang datang, pasti nih Mama orangnya sangat menyenangkan. Oma Sin ini baik ya, terus pasti temannya banyak loh. Wah sampai benar-benar semua menghantar ya. Tapi perkenankan saya minta nih mungkin 1 atau 2 kata dari Ciknis, Leni, semuanya yang ini Ineke dan cucu ya, mewakili cucu. Apa sih kenangan sedikit, kenangan untuk dibagikan ke kita dong dari 3 angel ya, setuju ya? Ya ini Bapak Ibu yang mengikuti Zoom, mari. Ya selamat malam. Terima kasih Romo yang telah mengantar Mama dari sakramen perminyakan sampai Mama kemarin kremasi dan sekarang 7 harinya. Juga teman-teman semua. Mama adalah
orang yang tidak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Dia tidak pernah mengeluh apapun. Meskipun mama susah, tapi tidak pernah menunjukkan itu. Mama selalu berwajah gembira. Dan selalu menyenangkan lah. Pokoknya tidak pernah mengeluh lah, dan tidak pernah membuat susah anak-anak dan cucu-cucunya. Itulah mama. Luar biasa, tepuk tangan buat Makasih dan Cilis ya, luar biasa. Juga Bapak Ibu yang di Zoom, kami mengucap terima kasih kalau Anda semua tetap bersama kami. Ya, sebentar lagi mungkin selesai, tapi terima kasih sebelumnya. Silahkan Leni, yuk. Tadinya nggak mau ngomong, tapi lihat teman-teman yang hadir banyak loh. Jadi pengen dengar 1, 2, apa kenangan dari Mama untuk dibagikan ke kita semua. Ineke dulu, monggo Ineke. Terima kasih kepada Romo yang sudah memimpin misa 7 harinya Mama. Terima kasih buat Tante yang berkenan hadir dan semua yang ada di sini. Mungkin hampir sama dengan yang Cilis tadi bilang. Mama ini tidak pernah mengeluh. Yang muda aja kadang-kadang bangun tidur, pegel semua badannya. Tapi Mama tidak pernah. Selalu menunjukkan bahwa Mama itu sehat. Dan juga kalau ada yang tidak disukai atau nggak pernah ada bilang, oh nggak mau, nggak. Mama selalu akan menunjukkan bahwa senang. Yang dikasih ke Mama suka. Mama tidak pernah menunjukkan kalau pemberian orang, diberi orang, biarpun anaknya sendiri mengatakan, oh nggak enak itu, nggak suka itu, enggak. Selalu menunjukkan itu yang saya terima, maksudnya Mama terima dengan semua yang Mama dapat. Seperti Cie tadi bilang juga, Mama nggak pernah mau bikin susah orang. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mari Leni sekarang. Romo Aris, saya mewakili keluarga dan pribadi mengucapkan sangat-sangat berterima kasih Romo. Seperti tadi Romo ceritakan bahwa Romo adalah yang memberikan bekal, jadi yang menguatkan saya karena Mama di hari-hari terakhirnya menerima sakramen pengurapan orang sakit itu. Saya betul-betul, kami merasakan bekal yang luar biasa. Jadi sangunya ya, kalau saya bilang sangunya Mama menuju Bapak lebih enak karena menerima sakramen tersebut. Terima kasih. Saya mungkin satu-satunya anak yang kumpul dengan Mama sehari-hari dari kecil, tinggal serumah, tidak pernah meninggalkan rumah bersama Mama. Seperti yang telah diceritakan dari saudara-saudara saya tadi, Mama adalah orang yang tidak pernah mengeluh, benar-benar tidak pernah mengeluh. Dan satu teladan yang benar-benar untuk kami semua, yaitu pada saat sekeluarga itu belum mengenal Kristus, belum mengenal Tuhan. Mama pernah cerita, Mama tuh pengen banget masuk ke gereja. Sampai pada saat itu, karena mertuanya pada saat itu belum mengenal Yesus, secara sembunyi-sembunyi jalan kaki
menuju gereja. Dan itu yang selalu yang ditanamkan pada kami sebagai anak-anaknya. Pergilah ke gereja. Sampai kami semua dari SMP setiap hari ya, setiap pagi dari anak-anak ini ke gereja itu karena teladan mama. Dan itulah bekal rohani awal yang kami terima. Terima kasih Mama untuk semuanya. Dan untuk pengantaran ini saya juga merasa berterima kasih, sangat berterima kasih atas dukungan teman-teman dari PD Mikael. Semuanya yang menguatkan saya seperti saudara bagi saya semua. Terima kasih juga buat sahabat Mama, sahabat dekat Mama, Tante Tin, Bung Yok, Tante Sheila, Tante Hanli, Bu Sylvie, dan yang lain-lain. Terima kasih. Luar biasa ya. Thank you Leni. Ya luar biasa nih memang Mama Sin ya. Tapi mungkin kalau nggak ada dari cucu nggak lengkap nih. Mungkin cucunya mau ngomong satu patah dua patah mewakili cucu-cucu yang lain. I don't really know what to say, but like, but she's the best grandma that I ever had, and she's really strict. But she's really nice and kind, and she taught us to be disciplined, yang kayak being nice to others. But yeah, I think that's it. Thank you Sila. Sungguh ya, kita sudah semakin mengenal nih rasanya dengan Mama Sin tadi ya. Jadi mungkin saya mewakili teman-teman, Cik Nis, Reni, Ineke, bahwa Mama ini sungguh luar biasa dan sudah berbahagia. Jadi kalau kita biasanya kalau sudah 90 tahun tuh pakainya malah merah-merah ya, betul ya, Tante ya. Jadi rasanya mungkin hari ini yang boleh sudah terakhir nggak ini, tapi selanjutnya bergembira karena Mama menjadi pendoa buat keluarga dan kita semua. Terima kasih Cik Nis, terima kasih Leni, Negen. Mari silakan duduk. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa ngomong ya. Kalau betapa kalau seorang ibu punya three angel tuh ya, luar biasa ya. Kita semua yang datang pastinya juga mendapat berkat, mendapat suri teladan dari Mama Sin ya. Sekali lagi Romo, matur nuwun, terima kasih juga Dr. Andi, Erika dan tim, semuanya, Bapak Ibu sekalian, khususnya tante-tante, sahabat Mama Sin, sehat terus ya Tante. Semangat, wah kita yang muda-muda nih harus mencontoh loh Tante, semangat semua ya. Boleh kasih applause buat teman-temannya Mama Sin ya, luar biasa. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, teman-teman terkasih, sahabat terkasih, berakhirlah sudah misa 7 hari berpulangnya Mama Sin. Terima kasih atas kehadirannya dan berkah dalam. Oh iya, sebelumnya foto dulu ya, kita kan ada acara foto Romo. Foto dulu ya Mo, belum lapar toh Mo. Foto dulu dengan keluarga, terus dengan ini ya, keluarga teman-teman Mama, keluarga dulu ya Romo, mari.